Kan aja dia. Mau menikah dengan siapa? Apa dia menikah sendiri? Lila bisa nikah sama Rado, Mas. Aku nggak setuju. Pak, Papa ini kenapa sih? Gak pernah nyetujuin hubungan aku sama Kak Rado. Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu dan Rado itu sifatnya sama. Sama-sama tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sama-sama berpikiran sempit. Dan sama-sama tidak pernah menghargai orang lain. Kalau dua orang seperti itu menikah, apa jadinya kehidupan kamu nanti? Papa jangan ngomong sembarangan dong. Sifat Kak Rado tuh gak kayak gitu. Kamu jangan membela dia. Ada apa, Ger? Katanya kamu ngomong sama aku. Tapi kok sekarang kamu yang diem? Aku masih sayang sama kamu. Dan aku nggak bisa ngelupain kamu. Ya jujur, aku masih kecewa sama kamu. Kenapa, Ger? Apa karena aku bukan cewek suci yang seperti kamu harapkan? Atau karena aku punya masa lalu yang suram? Terutama karena kamu menyembunyikan ini semua dari aku. Sin, sekarang aku minta tolong ya. Kamu ceritain semua masa lalu tentang kamu. Siapa suami kamu? Gimana kamu kenal sama dia, terus kamu nikah sama dia? Gimana keadaan anak kamu sekarang? Aku ketemu dia waktu aku masih kuliah. Dia itu seniorku. Sehari sebelum wisuda, dia dapat beasiswa ke luar negeri. Karena dia nggak kepingin pisah, jadinya dia ngajak aku nikah. Tapi sekarang aku sadar, kalau keputusan aku waktu itu tuh nggak tepat. Karena ternyata aku bukan tipe cewek yang hanya bisa diam di rumah, ngurusin keluarga. Aku nggak bisa ngebagi antara urusan keluarga dan keinginan aku untuk berkarir. Semuanya makin kacau waktu aku hamil dan punya anak. Suamiku ngelarang aku kerja karena anakku masih terlalu kecil. Tapi lama-lama ketidaksukaan dia berubah jadi rasa curiga yang terlalu berlebihan. Sampai suatu saat kita bertengkar hebat banget. Ya mungkin karena amarah dia yang udah gak bisa dibendung lagi. Akhirnya dia mukulin aku. Saat itu juga aku mutusin untuk bercerai dengan dia. Sejak saat itu aku udah gak pernah ketemu dia lagi. Karena dia tinggal di luar negeri. Dan aku juga gak pernah ketemu dengan anak aku lagi. Karena dia ikut bapaknya. Kamu tahu, Ger? Sebenarnya aku tuh tersiksa banget. Harus hidup sendiri kayak gini. Tapi ya, buktinya aku berhasil sampai sekarang. Sekarang kamu udah tahu semuanya kan, Ger? Semuanya terserah kamu. Aku terima kok. Dan aku ngerti kalau kamu gak bisa terima aku lagi. Ger,
Rin, kenapa kok kamu kelihatannya sedih? Hah? Kenapa sayang? Sudahlah, jangan sedih ya sayang ya. Masalah ini kan masalah ibu kamu sama masalah nenek. Iya, tapi Rena masa bersalah banget nih sama Intan. Rena nggak enak. Yang anaknya ibu tuh kan Rena, bukan Intan. Jadi seharusnya yang lunasin utang itu Rena. Hidupnya Intan kan udah susah. Nek, Rena masa bersalah sama Intan. Rena, nanti kalau sudah waktunya, pasti kamu juga bisa seperti Intan. Kamu bekerja dan mendapatkan uang. Ya? Sekarang yang penting kamu selesaikan dulu kuliah kamu secara baik-baik. Ya? Nah, gitu dong ketawa, senyum ya. Ya. Pa, makan dulu yuk. Intan masih tidur. Ya, kalau dia masih di kamar, berarti dia masih tidur. Dia kan tidurnya kebo, kayak nggak tahu aja. Mah, kalau gitu, Mama lihat ke atas dulu deh. Takut kalau sakitnya makin parah. Si Papa nyusahin, ya udah deh. Intan, makan yuk. Mama udah masak, yuk makan yuk. Bangun. Intan. Yuk, Intan. Astaga, Intan. Ya ampun, kamu panas sekali. Intan. Intan bangun, Intan. Intan, cepat bangun. Intan, bangun. Yuk bangun. Cepat, kita harus bawa kamu ke dokter. Kamu panas sekali badannya. Yuk. Nggak mau, Ma. Nggak mau, Intan mau tidur aja di rumah. Tapi kamu panas sekali badannya. Nggak mau, Ma. Intan juga tidur, abis tidur bangun juga udah seger lagi. Ya udah, Mama ambil obat dulu. Nggak mau, Mama. Intan udah minum obat. Ya udah, kamu tidur deh. Kasih ya, Ma. Panas sekali tapi badan kamu. Gimana, Pak? Bisa nggak? Apartemen yang kecil juga nggak apa-apa. Aku ngontrak juga nggak apa-apa. Yang penting intinya tuh aku bisa tinggal sendiri. Lila, kamu naik ke atas sekarang. Pak, aku tuh yakin aku tuh bisa ngebiayain diri aku sendiri. Naik ke atas sekarang. Pikiran Papa ini sedang kacau. Jadi jangan kamu tambah lagi dengan permintaan kamu yang aneh-aneh itu. Kok permintaan yang aneh sih? Pak, aku tuh udah mikirin hal ini tuh dari dulu. Mas, kalau memang Lila ingin tinggal sendiri, ya kenapa kita nggak nikahkan aja dia? Mau menikah dengan siapa? Apa dia menikah sendiri? Lila bisa nikah sama Rado, Mas. Aku nggak setuju. Pak, Papa ini kenapa sih? Gak pernah nyetujuin hubungan aku sama Kak Rado. Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu dan Rado itu sifatnya sama. Sama-sama tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sama-sama berpikiran sempit. Dan sama-sama tidak pernah menghargai orang lain. Kalau dua orang seperti itu menikah, apa jadinya kehidupan kamu nanti? Papa jangan ngomong sembarangan dong. Sifat Kak Rado tuh gak kayak gitu. Kamu jangan membela dia. Mestinya tuh Papa sebelum ngomong tuh Papa ngaca dulu sama diri Papa sendiri. Dulu Papa sama Mama kandung Lila, Papa gak perhatian sama dia. Ya kan? Jaga mulut kamu, Lila. Berani-beraninya kau bicara begitu sama papa kamu. Kenapa enggak? Bener kan apa yang Lila bilang? Papa tuh emang gak adil. Lila. Kok panas kamu nggak turun-turun, Sintan? Kamu ini kenapa? Gimana, Ma? Udah baik kan? Belum, Pak. Masih panas. Panasnya belum turun. Kenapa Papa senyum-senyum? Enggak kenapa-napa.
Hai. Mama tahu kamu sebentar lagi bangun. Makanya Mama bikin kamu bubur.